Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam mata kuliah keterampilan membuat peta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai peta tematik dan proyeksi pada sebuah peta. Nah, jadi peta tematik ini nanti itu apa dan bagaimana kita dalam membuat peta itu menggunakan berbagai proyeksi yang ada di dalam sistem pemetaan. Kita masuk kepada materi yang pertama itu mengenai peta tematik. Nah, pada pertemuan kedua kita sudah membahas apa yang dikatakan dengan peta tematik. Nah, di situ kita mendapatkan sebuah pengertian bahwa peta tematik itu merupakan sebuah peta yang di dalamnya hanya menyampaikan satu tema saja, atau informasi yang diberikan di dalam peta tematik itu hanya satu informasi saja. Berbeda dia dengan peta Indonesia. Nah, di situ dia akan memberikan banyak informasi. Nah, apa contohnya untuk peta tematik ini? Contoh, saat sekarang ini peta persebaran virus COVID-19 di Kota Padang contohnya. Atau peta pertumbuhan penduduk di Kota Padang. Nah, itu merupakan sebuah peta yang tergolong kepada peta tematik. Nah, kenapa dia tergolong kepada peta tematik? Karena dia hanya memberikan satu informasi saja. Contoh, yang peta persebaran COVID-19 di Kota Padang tadi. Di situ dia akan memunculkan peta di mana-mana saja orang-orang yang tersuspek atau terinfeksi virus COVID-19. Nah, di dalam mata kuliah keterampilan membuat peta ini, peta tematik itu nanti akan dibagi kepada dua bagian. Nah, yang pertama itu peta tematik secara kualitatif dan yang kedua adalah peta tematik secara kuantitatif. Berikutnya kita masuk kepada jenis peta berdasarkan metode pembuatannya. Yang pertama itu kita kenal dengan istilah peta kualitatif. Peta kualitatif merupakan sebuah peta yang digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, dia tidak digunakan seperti apa bentuk nyatanya di lapangan, tetapi dia digunakan menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, 3 metode penggambaran di dalam peta kualitatif itu dapat kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama, di dalam menggambarkan peta kualitatif, itu kita kenal dengan istilah metode korokonatif, yaitu kita menggaris tipis serta memberi warna pada peta tersebut. Nah, yang kedua, kita kenal dengan istilah korokomenatik, yaitu menggunakan tanda simbol pada peta dengan huruf. Misal, pohon, manusia, biji-bijian, serta mineral. Nah, yang berikutnya, metode indeks figur. Itu dia menggunakan simbol titik-titik-titik atau tambah-tambah atau VVV. Nah, ketiga metode inilah yang perlu kita perhatikan di dalam mentransfer data-data kualitatif kepada sebuah peta kita. Sehingga di peta itu orang akan paham simbol apa yang terkandung di dalam peta tersebut. Jenis peta tematik yang kedua yaitu peta kuantitatif, yaitu peta yang menggunakan garis-garis menghubungkan daerah-daerah yang mempunyai kesamaan. Nah, maksudnya apa? Nah, itu dia dibuat garis-garis di dalam sebuah peta. Kalau seandainya objeknya sama, itulah garis itu dihubungkan. Dia akan berbeda dia dengan peta kualitatif. Peta kualitatif itu dia nanti dilambangkan oleh beberapa simbol. Kalau ini dia tidak. Dia itu dilambangkan dengan adanya hubungan-hubungan garis. Nah, yang pertama contohnya itu adalah isoterm. Nah, sesuai dengan namanya term, berarti itu menandakan peta kualitatif yang menghubungkan garis-garis yang memiliki temperatur yang sama. Nah, yang kedua ada isoplet. Nah, itu dia menghubungkan daerah-daerah yang memiliki ketinggian yang sama.
Nah, yang berikutnya ada choropleth, yaitu daerah dengan garis-garis pada peta yang berbeda intervalnya. Bahkan di sini nanti kalau kita melihat peta curah hujan, itu nanti ada namanya isoid. Nah, itu dia menghubungkan daerah-daerah yang memiliki curah hujan yang sama. Sekarang kita masuk kepada proyeksi peta. Nah, apa yang dikatakan dengan sebuah proyeksi pada sebuah peta? Nah, proyeksi peta itu merupakan sebuah cara untuk memindahkan garis paralel dan juga meridian atas globe atau bidang lengkung yang kemudian akan dipindahkan menuju ke bidang datar. Nah, itu yang dikatakan dengan proyeksi sebuah peta. Intinya adalah pemindahan dari bentuk bumi yang seperti jeruk purut bulat kepada peta yang pada bidang datar. Nah, makanya itu dinamakan dengan proyeksi peta. Nah, di dalam melakukan proyeksi peta ada 3 syarat yang harus kita penuhi. Nah, yang pertama itu bentuk di peta harus sama dengan bentuk yang ada sebenarnya di lapangan. Nah, yang kedua, luasan daerah yang sebenarnya di lapangan harus sama dengan luas yang ada pada peta. Nah, yang berikutnya, syarat di dalam kita melakukan proyeksi peta itu adalah jarak di sebenarnya di lapangan harus sama dia dengan jarak yang sudah ada pada peta kita. Nah, jadi ketiga syarat proyeksi peta itu harus kita penuhi. Nah, apabila salah satu bentuk, luas, dan jarak tidak kita penuhi, maka proses proyeksi peta kita itu belum sempurna. Nah, ini menandakan bahwa proses pemindahan dari bentuk bumi yang lengkung kepada bidang datar yang tadi, dia belum berhasil dilakukan. Secara umum kita akan melihat sistem proyeksi yang kita pakai. Nah, yang pertama yaitu sistem proyeksi peta azimutal, yaitu merupakan sebuah sistem proyeksi pada bidang yang berupa bidang datar dan menyinggung salah satu daerah kutub. Nah, daerah kutub dan di sekitar daerah kutub. Nah, jadi sistem proyeksi ini harus ada digunakan untuk daerah kutub. Nah, ini pada gambar ini bisa kita lihat. Nah, itu dia sistem proyeksi azimutal, itu dia terletak pada sebuah kutub. Nah, ini kalau gambarnya dia daerah kutub utara. Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri proyeksi zenital atau azimutal tadi. Nah, yang pertama itu pada setiap garis bujurnya merupakan garis lurus yang berpusat pada sebuah kutub. Nah, jadi ini nanti bujurnya, diameter titiknya itu dia tepat berada pada suatu kutub. Nah, yang kedua, bentuk gambaran pada garis lintang itu dia membentuk sebuah lingkaran atau konsentris mengitari kutub. Nah, jadi nanti gambaran yang muncul itu dia akan membuat sebuah lingkaran yang konsentris sehingga daerah kutub itu dia akan terkitari semuanya. Nah, yang ketiga, sudut yang ada di antara garis bujur pada peta mempunyai ukuran yang sama. Dia tidak akan ada sudut yang kecil sendiri atau besar sendiri. Nah, yang berikutnya, seluruh permukaan bumi berbentuk bulat seperti sebuah lingkaran pada saat digambar dengan proyeksi ini. Nah, jadi inilah ciri-ciri dari sistem proyeksi zenital atau azimutal. Sistem proyeksi yang kedua itu yaitu sistem proyeksi peta silinder atau yang kita kenal dengan istilah tabung. Nah, ini merupakan sebuah sistem proyeksi pada bidang yang menyinggung ekuator yang digunakan untuk di daerah ekuator atau di sekitar ekuator. Nah, pada sistem proyeksi silinder ini sistem kesalahannya itu sangat kecil. Kenapa? Karena dia itu akan mampu melihat daerah-daerah
yang lumayan datar pada garis khatulistiwa. Nah, sekarang kita masuk apa sebenarnya keuntungan yang kita lakukan pada sistem proyeksi silinder. Nah, yang pertama itu dia bisa menggambarkan daerah yang sangat luas. Nah, kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa sistem proyeksi silinder itu dia dilakukan pada daerah khatulistiwa, yang mana daerahnya itu akan lebih banyak daerah yang lumayan datarnya dibandingkan dengan daerah lengkungnya. Nah, yang kedua, keuntungannya adalah bisa menerangkan gambaran daerah di sekitar khatulistiwa. Nah, jadi nanti bukan hanya daerah tropis saja, bahkan di daerah-daerah yang memiliki iklim sedang itu dia bisa menambah referensi di dalam proses proyeksinya. Nah, yang berikutnya, pada daerah kutub dengan menyerupai sebuah titik dapat digambarkan seperti layaknya garis lurus. Nah, kalau tadi kita gunakan sistem proyeksi zenital itu pada daerah kutub, nah dia akan membentuk sudut yang sama besar. Nah, tetapi kalau seandainya kita menggunakan proyeksi silinder, akan titik saja akan layaknya seperti garis lurus. Nah, yang berikutnya, apabila semakin mendekati garis kutub, maka akan semakin luas wilayahnya. Nah, jadi inilah keuntungan yang kita dapat peroleh dari memakai sistem proyeksi silinder. Yang ketiga, itu proyeksi peta kerucut. Nah, itu merupakan sebuah sistem proyeksi berupa kerucut dan menyinggung salah satu paralel di sekitar lintang tengah, dan baik digunakan di daerah ini karena kesalahannya sangat kecil, sedang pada paralel singgung kesalahannya tidak ada. Nah, ini dia biasanya digunakan untuk daerah-daerah yang memiliki lintang tengah atau daerah-daerah yang memiliki iklim sedang. Nah, jadi dari ketiga tadi ada kerucut, silinder, sama zenital atau azimut. Nah, ketiga-tiganya itu dia mempunyai keunggulan masing-masing untuk satu daerah. Nah, kita ulangi lagi. Kalau kerucut itu dia akan bagus digunakan pada daerah yang berada pada daerah lintang tengah atau sedang. Kalau silinder itu khusus untuk daerah khatulistiwa, sedangkan untuk zenital itu digunakan untuk daerah kutub. Tadi sudah kita bahas sistem proyeksi peta itu secara umum. Nah, sekarang itu dari segi kebenarannya, ternyata sistem proyeksi itu juga harus ada juga dapat dibedakan kepada beberapa bagian. Yang pertama, kita kenal dengan istilah proyeksi equidistant. Nah, udah pernah dengar? Ya, udah. Equidistant berarti itu adalah jarak. Nah, ini sistem proyeksi itu adalah unsur jarak pada arah tertentu akan dipertahankan kebenarannya. Nah, ini pada sistem proyeksi ini dia lebih mentonjolkan jarak dibandingkan yang lainnya. Nah, yang kedua itu proyeksi konformal atau ortomorfik, yaitu unsur bentuk dan arah itu dipertahankan kebenarannya. Nah, ini bukan jarak, tetapi ini ada bentuk dari objek tersebut, ada arah dari objek tersebut. Nah, sistem proyeksi dari segi sifat kebenaran yang terakhir atau yang ketiga itu sistem proyeksi ekuivalen atau equal area, yaitu unsur luas tetap dipertahankan kebenarannya walaupun bentuknya berubah. Nah, jadi sistem-sistem dari segi kebenaran inilah ada equidistant, ada equivalen, dan ada nanti konformal atau ortomatik. Nah, yang jelas sebenarnya ini merupakan konsep dasar dari kita melakukan sebuah sistem proyeksi peta. Nah, di awal tadi sudah kita katakan bahwa sistem proyeksi itu dia harus memenuhi jarak, bentuk, dan luasnya harus sama. Nah, jadi dari segi kebenaran ternyata proyeksi itu dia juga dibedakan kepada tiga yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, yang perlu kita perhatikan di dalam memproyeksi sebuah peta, nah itu sistem proyeksi itu dia tidak bisa kita gunakan di dalam setiap
letak atau daerah yang ada di permukaan bumi. Nah, jadi tidak semua proyeksi yang kita pakai itu bisa kita terapkan. Nah, misalnya kita ingin memproyeksikan silinder atau azimutal atau nanti kerucut. Nah, itu dia tidak bisa kita pakai sistem proyeksi itu pada ke semua tempat yang ada di permukaan bumi. Nah, sistem proyeksi itulah nanti sesuai dengan peruntukannya. Sekarang kita masuk kepada topik kita yang kedua, yaitu sistem koordinat. Nah, ada tahu yang dinamakan dengan koordinat? Nah, koordinat itu adalah pertemuan antara garis lintang dan garis bujur pada sebuah. Itu yang dinamakan dengan koordinat. Berarti dia adalah titik temu antara garis lintang dan garis bujur. Itu baru koordinat. Nah, yang berikutnya itu kita kenal dengan istilah sistem koordinat. Itu dia merupakan sekumpulan aturan-aturan yang menentukan bagaimana koordinat-koordinat yang bersangkutan itu dipresentasikan kepada titik-titik yang ada di permukaan bumi. Nah, jadi sangat beda antara koordinat dengan sistem koordinat. Kalau koordinat itu hanya pertemuan antara garis lintang dan bujur, sedangkan sistem koordinat itu adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang koordinat tersebut. Nah, di dalam sistem koordinat, di dalam pemetaan, itu kita kenal nanti dengan istilah dua buah. Nah, itu kita kenal yang pertama koordinat geografis. Nah, itu sistem koordinat yang bisa kita lihat sehari-hari, yaitu sebuah sistem koordinat yang ada derajatnya, yang ada menitnya, yang ada detiknya. Nah, derajat itu ada 0 yang di atas, kalau menit ada koma yang di atas, kalau detik ada koma 2 di atas. Nah, kalau seandainya kita sistem koordinat yang seperti ini, itu menandakan sebuah sistem koordinat kita itu adalah sistem koordinat geografis. Nah, di dalam sistem koordinat geografis itu yang perlu kita pahami, ataupun nanti pada sistem koordinat yang lainnya, itu yang perlu kita pahami adalah sistem X dan Y, latitude dan longitude. Nah, kalau seandainya orang nanti sebut X, berarti itu adalah bujur. Nah, kalau ada orang menyebut Y, itu adalah menandakan itu garis lintang. Nah, jadi ada sebagian orang yang menyebut itu koordinatnya lintang, berarti Y. Atau bujur, berarti X. Atau bahasa Inggris, latitude of longitude. Latitude lintang, longitude bujur. Nah, itu tergantung kepada orang penggunaannya. Untuk contoh sebuah sistem koordinat pada sebuah peta ini, nah ini ada X dan Y. X adalah bujur, Y adalah lintang. Nah, kita lihat salah satu contohnya. X-nya atau garis lintangnya itu adalah 100 derajat, 50 menit, 30 detik. Y-nya adalah 6 derajat, 20 menit, 0 detik. Nah, di sini tanda derajat, detik, menitnya itu hanya dilambangkan dengan simbol. Tidak perlu kita buat derajat, tulisan derajat, menit kita tulisan menit, kalau detik tulisan detik. Cukup derajat kita lambangkan dengan 0 yang ada di atas, menit dengan koma 1, detik dengan koma 2 di atasnya. Nah, berikutnya kita masuk kepada sistem koordinat yang kedua. Ini kita namakan dengan istilah sistem koordinat UTM, yaitu Universal Transfer Mercator. Itu dia untuk menyatakan sistem proyeksi yang lebih detail yang bersifat lokal. Nah, satuan unitnya itu menggunakan meter. Nah, jadi nanti X dan Y-nya itu bukan derajat menit, tetapi meter satuannya. Nah, nanti bisa kita lihat contohnya. Ini merupakan sebuah gambar peta Indonesia yang menggunakan sistem UTM. Nah,
sebenarnya sistem UTM itu dia akan dibagi kepada 60 zona. 60 zona utara, 60 zona selatan. Nah, ini kita contohkan Kota Padang atau Sumatera Barat sebagian besar, itu dia akan terdapat pada zona 47S. Nah, dia tidak akan mengenal lintang utara, lintang selatan, bujur utara, bujur selatan. Tidak, dia akan dikenal dengan istilah zona, zone. Nah, ada zona utara, ada zona selatan. Nah, kalau seandainya nanti kita melihat sistem koordinat yang seperti ini, berarti itu adalah sistem koordinat Universal Transfer Mercator atau kita kenal dengan istilah UTM. Nah, ini merupakan sebuah peta yang menggunakan sistem koordinat UTM, yang mana X itu 650.000 meter, Y-nya 9.915.000 meter. Nah, ingat X itu adalah bujur, Y lintang. Nah, jadi daerah ini terdapat pada bujur 650 meter zone 47 selatan, dan pada zona 47S lintang 9.905.000. Nah, inilah nanti sebuah contoh sistem koordinat dengan UTM. Sekarang kita masuk kepada istilah yang terakhir, yaitu tentang penomoran peta. Nah, kenapa sistem ini perlu kita nomorkan peta itu? Nah, sistem penomoran peta itu kalau seandainya kita itu mencetak sebuah peta itu ke dalam album peta, atau bolehlah kita katakan dia sebuah atlas. Nah, penomorannya bagaimana? Sistem penomoran lembar peta itu dalam jumlah yang besar, itu dia harus terkait antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, tergantung kepada sistem koordinat yang kita pakai. Nah, kalau seandainya kita menggunakan sistem koordinat geografis, berarti itu kita mulai dari sistem 0 derajat. Nah, atau kita ingin melihat Indonesia itu berdasarkan provinsi. Pernah lihat atlas? Nah, kenapa atlas itu dimulai dari Aceh? Nah, itu ternyata itu karena adanya sistem penomoran pada sebuah peta. Nah, jadi kenapa nggak dimulai dari Sabang, dari Merauke? Kenapa tidak dimulai dari Jakarta? Peta itu dimulai. Nah, karena itu sudah menyalahi aturan penomoran peta. Nah, jadi sistem penomoran peta itu dia dimulai dari yang paling kecil derajatnya sampai kepada yang paling besar derajatnya. Itulah materi kita pada kesempatan kali ini mengenai peta tematik dan proyeksi sebuah peta. Nah, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.